Kali ini ada mesin TV China Slim 21 inci. Langsung kita lihat untuk kerusakannya. Ya, seperti ini penampilan gambarnya. Gambarnya menyempit atas dan bawah, dan juga bergaris-garis seperti itu ya. Oke, langsung saja kita ke proses perbaikannya. Kalau dari sini kita dengar suaranya berderik cukup kencang ya, cuma suaranya tidak saya masukkan di dalam video. Langsung kita lepaskan untuk soket-soketnya dan kita lihat kerusakannya ada di mana. Di sini nampak ada 3 buah elko yang terlihat menggembung. 1, 2, dan 3 ini yang jelas terlihat. Satu lagi ada kapasitor milar yang menghitam di sini letaknya. Di sini. Baik, kita lakukan pengukuran dulu sebelum kita mengganti komponennya. Kita cek tegangan seperti biasa. Kita cek untuk tegangan B+ terukur 114 volt. Kemudian untuk di VCC IC vertikal terukur drop 21 volt, harusnya sekitar 30 volt untuk TV Slim. Di sini juga 21 volt. Di elko 100 mikro di sini 21 volt. Ya. Tegangan IC vertikal drop. Langsung kita ganti saja untuk elko-elko yang terlihat menggelembung tadi. Elko sudah seperti ini, tidak perlu diukur-ukur ya, langsung diganti saja. Ini untuk list part yang diganti. Oke, setelah penggantian kita ukur kembali untuk tegangannya. Di sini B+ menjadi 115 volt. Kemudian untuk VCC IC vertikal menjadi 31. Di sini juga 31. Di elko 100 mikro terukur 30 volt. Kita lihat dulu penampilan gambarnya. Sepertinya ada masalah lagi. Di sini ada garis-garis seperti itu ya. Baik, setelah saya cari-cari saya dapatkan satu resistor yang gosong di sini. Tepat di belakangnya transistor EW. Ini dia. Untuk ukurannya adalah 27 ohm, 2 watt.
resistor ini yang menghubungkan tegangan 30 volt dari sini, dari PCC IC vertikal menuju ke sini. Ini dia R-nya ke sini, lalu ke kaki trafo driver horizontal. Yang ini trafonya. Untuk resistor ini kalau sudah putus biasanya kita ganti akan putus kembali, karena masalahnya adalah datang dari flyback yang sudah tidak normal. Makanya di sini flyback sudah saya lepas. Ini dia untuk flybacknya, BSC 27T 1051N. Sini saya akan langsung ganti saja untuk playbacknya ya, karena playbacknya tadi suara berderiknya itu cukup keras. Menandakan kalau playback sudah tidak normal. Kita langsung ganti saja playbacknya. Setelah penggantian playback, kita ukur kembali untuk tegangannya. Nah, ternyata B plusnya malah drop ke 3,7 volt. Sepertinya ada yang short. Kita cek untuk di transistor horizontalnya. Sepertinya transistor horizontal short. Coba saya balik. Ya, sepertinya short. Langsung kita cabut saja. Ini dia transistornya D5036. Coba kita ukur di luar PCB, apakah benar short. Ya, jarum bergerak. Kita balik transistornya, sama, jarum bergerak semua. Kita ukur lagi setelah transistornya dicabut, apakah tegangannya ada. Ya, ternyata ada 112 volt. Langsung kita ganti saja untuk transistor horizontalnya. Di sini saya mengganti dengan tipe SC5129. Tidak sama tapi bisa kita gunakan. Kita ukur dulu. Nah, kita balik transistornya dan jarum tidak bergerak. Oke, langsung kita pasang. Kita ukur lagi setelah diganti transistor horizontalnya. Ya, tetap B plus muncul 112 volt. Di tegangan vertikal 29 volt. Oke. Baik, setelah penggantian transistor horizontal tadi, pengetesan gambarnya tidak terekam ya, saya lupa. Ternyata saya pause merekamnya. Ternyata gambarnya bergaris dan saya putuskan untuk mengganti IC vertikalnya, dan juga dioda pump up, juga elko-elko kecil di sekitar area vertikal saya ganti semua.
Dan ini dia untuk part-part yang telah saya ganti, cukup banyak. Ini satu komplek diganti semua. Ini ya. Oke, sepertinya sudah selesai. Kita rapikan kembali, kita pasang untuk soket-soketnya, dan kita tempatkan mesinnya di tempatnya. Dan kita lihat untuk hasilnya. Ya, di sini sudah gambarnya sudah terlihat normal dan logo TV-nya juga sudah pas. Baiklah, seperti itu saja ya proses perbaikannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang lain.